Kali ini kita akan belajar yang namanya comparative degree. Sambut hari baru, yuk pacu semangatmu. Lebih percaya diri, wujudkan semua mimpi. Nikmati suasana, ramah nyaman selalu. Salam hangat kami, selamat datang di LC. Dengan metode menarik dan pengajar terbaik, bahasa Inggris jadi terasa mudah dan asik. Ayo, 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 belajar bahasa Inggris di LC. Ayo, 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 meraih prestasi bersama LC. Hadir di Kampung Inggris Pare, Jawa Timur. Halo LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC. Bersama saya, Mr. Rian. Saya mau nanya, di sini yang sering banget ngebandingin nih, ya. Kayaknya dia lebih baik daripada saya. Atau itu kucing lebih lucu daripada kucing di rumah saya. Kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? Oke, baik. Kali ini kita akan belajar yang namanya comparative degree. Ya. Di mana comparative degree ini adalah bagian dari grammar yang membandingkan dua orang atau dua benda. Nah, dalam membandingkan ini, biasanya kita menggunakan kata adjektif atau kata sifat, dan juga keterangan atau adverb. Ya. Untuk kata nih teman-teman ya, kita flashback ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Misalnya kata rumah. Ya. Rumah. Untuk kata rumah ini, ya, kata rumah ini berapakah suku katanya? Ya, ada ru, itu satu suku kata, dan ma, itu adalah satu suku kata. Jadi totalnya adalah dua suku kata. Dua suku kata atau satu suku kata atau suka kata itu sendiri, itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan syllable. Ya, oke, sepakat ya? Nah, sekarang dalam kata sifat ataupun adjektif ataupun kata keterangan atau adverb, itu pasti memiliki suku kata juga dalam penyebutannya. Ingat ya teman-teman, penyebutannya. Nah, dalam penyebutannya itu kan dia memiliki suku kata. Nah, itu ada aturannya tersendiri dalam comparative degree. Mari kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama itu adalah satu syllable atau satu suku kata. Oke, untuk satu syllable, contoh kata sifatnya adalah tall, yang bermakna tinggi. Kemudian yang kedua ada cute, yang bermakna lucu atau imut. Dan yang ketiga adalah high, yang bermakna juga tinggi. Ya. Nah, kira-kira teman-teman, ketika kita membuatnya menjadi comparative degree, seperti apa aturannya? Teman-teman cukup menambahkan kata er di belakang kata tersebut. Jadi, untuk kata tall cukup ditambahkan er, jadinya taller. Yes. Sedangkan untuk kata cute, ini cute diakhiri dengan huruf e. Kira-kira gimana ya? Nah, untuk huruf e di akhir kata tidak perlu ditambahkan er. Kenapa? Karena nanti jadi double er. Ya, nanti jadi double seperti ini. Ya, jadi double er. Nah, untuk kata yang diakhiri dengan huruf e cukup ditambahkan dengan r saja, teman-teman. Jadi cuter. Nah, kalau yang ketiga apa? Iya, benar sekali. Higher. Nah, sekarang kita bahas untuk dua syllable atau dua suku kata. Untuk two syllables, ya. Contohnya adalah gentle, happy, dan busy. Ya. Gentle, happy, and busy. Untuk gentle, teman-teman, happy dan busy ini sebagai dua syllables, ya,
cukup ditambahkan dengan er juga. Aturan sama seperti satu syllable tadi, kalau ternyata di akhir kata tersebut adalah huruf e, tidak perlu ditambahkan dengan er lagi, ya. Cukup ditambahkan dengan r saja. Jadi untuk gentle, ya gentler. Sedangkan untuk happy, loh, ini ada aturan khusus teman-teman. Ketika ada ya, huruf y dalam kata sifat, ya, maka huruf y-nya harus kita ganti dengan i, baru ditambahkan dengan er. Jadi untuk happy, ya, itu adalah comparative degree-nya happier. Happier. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir itu ada kata busy. Ini sama teman-teman, dia diakhiri dengan huruf y, sehingga kita perlu untuk menghapus huruf y-nya, digantikan dengan i, kemudian ditambahkan dengan er di belakangnya. Jadi untuk kata busy, komparatifnya adalah busier. Dan yang terakhir, yaitu untuk 3 syllables atau lebih, bagaimana? Nah, untuk 3 syllables atau lebih ini, teman-teman cukup menambahkan kata more di depan kata tersebut. Ya. Jadi, kalau kita punya adjektif, contohnya adalah beautiful dan juga natural, cukup menambahkan kata more di depannya. More beautiful, more natural. Oke, kita sekarang langsung praktek aja teman-teman. Gimana dalam membuat kalimat comparative degree untuk 1 atau 2 syllables, 3 syllables atau lebih. Yang pertama, untuk 1 atau 2 syllables dulu. Untuk formulanya, yaitu subject plus verb plus adjective plus er plus then and plus subject. Contohnya, my uncle is bla bla bla, tall bla bla bla, than my father's. Oke, ingat teman-teman tadi tall tadi apa? Dia 1 syllable. Ingat, kalau 1 syllable, iya benar sekali harus ditambahkan dengan er di belakangnya. Jadi, my uncle is taller than my father. Oke, gimana kalau 3 syllables atau lebih? Nah, untuk rumus 3 syllable atau lebih, rumusnya yaitu subject plus verb plus more plus adjective plus than plus subject. Contoh kalimatnya, milk is bla bla bla, delicious bla bla bla, than coffee. Oke, ingat teman-teman, delicious adalah kata sifat atau adjektif. Berapa suku kata? Iya, benar sekali, 3 suku kata. Sehingga perlu ditambahkan kata more di depannya. Jadi kalimatnya adalah milk is more delicious than coffee. Nah, itulah penggunaan comparative degree untuk 1 atau 2 suku kata dan 3 suku kata atau lebih. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk irregular form dari kata sifat yang berbeda aturannya dari sebelumnya. Contohnya, kata bad itu teman-teman, walaupun dia merupakan 1 suku kata, tapi bukan better. Nah, untuk komparatifnya adalah worse, bukan better. Dan yang kedua, yaitu adalah kata far. Bukan farer, tapi farther. Dan kata yang ketiga, yaitu good. Bukan gooder, tapi better. Dan kata sifat yang terakhir, little, bukan littler, tapi less. Baik, sekarang saatnya kita exercise. Saya punya 4 kalimat, teman-teman. Mari kita telaah bareng-bareng penggunaan comparative degree di dalamnya. Untuk kalimat pertama, ada the cat is more cute or cuter than the dog.
Sesuai dengan formulanya, kalau teman-teman ingat pasti formulanya adalah subject plus verb plus more jika 3 atau lebih syllable plus adjective plus then plus subject. Kalau dia 1 atau 2 syllable cukup subject plus verb plus adjective plus er plus then plus subject. Nah, sekarang di sini kata sifatnya atau adjektifnya adalah cute ya teman-teman. Cute. Cute itu berapa syllable? Kalau teman-teman masih ingat, cute itu adalah 1 syllable. Apakah 1 syllable harus wajib diikuti dengan kata more di depannya? Ternyata tidak. Jadi more di sini adalah belum tepat. Nah, sekarang cute atau cuter? Ya, jawaban yang tepat adalah cuter. Kenapa cuter? Karena dia harus diikuti dengan R saja di belakangnya. Karena sudah ada E. Huruf E untuk di kata cute. Jadi kalimat yang tepat adalah the cat is cute than the dog. Kita telah kembali untuk soal nomor 2. Untuk kalimat nomor 2, I am more happy or happier than my friend. Oke. Untuk kata sifatnya atau adjektifnya adalah happy. Ingat, happy teman-teman tadi berapa syllable? Ya, dia 2 syllable. Ya, happy. Apakah 2 syllable harus diikuti dengan more di depannya? Tidak. Jadi more di sini adalah kurang tepat. Nah, sekarang happy atau happier? Jawaban yang tepat adalah ya, benar sekali, happier. Ingat, aturannya adalah kalau diakhiri dengan huruf Y, Y-nya harus kita ganti dengan I, baru ditambahkan dengan ER. Makanya happy itu happier. Jadi, kalimat yang tepat untuk nomor 2 adalah I am happier than my friend. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3, yaitu this park looks more beautiful or beautifuler than the other park. Ya, di sini adjektifnya yaitu beautiful, teman-teman ya, kata sifatnya. Nah, beautiful ini, ingat tadi berapa syllable? Ya, dia 3 syllable. Kalau 3 syllable atau lebih harus diikutin dengan kata apa? Iya, diikuti dengan kata more di depan kata adjektifnya. Jadi, untuk comparative degree, untuk soal nomor 3 ini harus mengikuti kata more. Udah benar ya? Lalu, apakah katanya perlu diikutkan kata er lagi di belakangnya, ditambahkan lagi dengan kata er? Tidak, teman-teman ya. Jadi kalau sudah more, cukup more saja, tidak perlu diikutkan kata er di belakangnya. Sehingga untuk beautifuler yang ini belum tepat. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3, this park looks more beautiful than the other park. Baik, untuk soal selanjutnya itu soal nomor 4. Your house is farther or farther than his house. Kira-kira ini apa yang salah ya teman-teman? Kita telah bareng-bareng. Ya, ini berawal dari kata far. Ya, ingat far tadi masuk ke dalam irregular form. Kalau teman-teman ingat, irregular formnya bukan farther, tapi adalah farther. Jadi farther belum tepat. Ya. Jadi kalau untuk irregular form punya bentuk sendiri yang teman-teman harus ingat bahwasanya untuk far itu bukan farther tapi farther. Jadi kalimat yang tepat untuk soal nomor 4, your house is farther than his house. Oke, teman-teman, saya punya tantangan untuk teman-teman. Kira-kira kalau mau bilang dia lebih baik daripada saya, kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Coba ngobrol di komen. Oke, LCS, thanks for watching. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Serta bagikan video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga belajar. Mau belajar bahasa Inggris? Hanya di Kampung Inggris LC.